Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Seperti teman-teman tahu, kalau teman-teman ikut Instagram saya, istri saya mendadak ngidam. Padahal nggak hamil, tapi ngidam aja. Dan ngidamnya nih, ngidam Vespa. Dan Vespanya nih bukan Vespa biasa. Vespa yang belang bonteng warna-warni gitu. Vespa Primavera edisi Sian Waterspoon. Dan setelah saya cek-cek, saya tuh nggak minat motor, cuman karena istri saya pengen, ya udah saya pelajari deh tuh motor. Itu motor sebenarnya Vespa Primavera, mestinya spek teknisnya sama, tapi ada sentuhan seni dari Mr. Sian Waterspoon itu, dan harganya jadi gila-gilaan. Mestinya 47 kalau nggak salah harga Primavera standar. Yang Sian Waterspoon itu harganya 85 juta rupiah. Dan itu katanya sekarang udah habis dan harganya sekarang di atas 100 juta rupiah. Gak ngerti kenapa. Nah sekarang karena saya itu orang yang bodoh di dunia permotoran, sekarang saya datang ke rumah ahlinya. Dan kebetulan dia juga baru kedatangan Vespa Primavera Sian Waterspoon. Baru belum 24 jam datang ini motor di rumahnya. Dan kalau teman-teman lihat rumahnya udah tahu dong ini siapa. Tidak lain dan tidak bukan adalah Den Dimas. Gimana Om, sayang istri nggak? Bukan masalah sayang istri, bukan masalah sayang istri. Ama istri pasti sayang ya. Oh iya, pasti sayang. Ama istri pasti sayang gitu ya. Istri mau minta apa kalau bisa dipenuhin gitu. Cuman yang ini belum masuk ke akal gue nih. Nah, iya. Boleh. Di sini tugas lo untuk Kita sambil buka pelan-pelan kali ya. coba buka. Ini Kayak gimana sih barangnya? Ini sebagai bukti nih, ini beneran yang Sian Waterspoon ya. Nih, di sini ada tulisannya nih. Waterspoon ya. Di sini doang tulisannya. Ya di sini ada, di dalam juga ada. Oke. Kita buka pelan-pelan. Oke, kita buka motornya. Ini gue bahkan belum bikin video unboxing di tempat gue loh nih. Belum bikin? Belum, ini unboxingnya malah di tempat Om Fitra nih. Ini bukan unboxing sih. Lebih ke tutorial motor mahal untuk saya. Kita buka pelan-pelan aja tuh. Nah, sebenarnya jujur Mbak Rima sih udah ngabarin gua dari kapan ya? Hah? Ngabarin apa dia? Nyari-nyari katanya. Nyari-nyari. Tuh. Oke. Nah, ini masih dibungkus emang belum di apa-apain. Ini nggak apa-apa dibuka. Nggak apa-apa. Kalau cuan kan nggak apa-apa kan? Nggak, nanti harga jadi turun. Kan lo pedagang nih ternyata nih. Enggak ya, gua bukan pedagang ya. Oh, jadi ini nggak dijual? Apa? Nggak dijual? Nggak dijual, cuma kalau harga cocok ya. Nolak sih. Nah, Oke. ini demi Om Fitra, demi Mbak Rima, ya kan? Nah, silakan kalau mau dinikmati loh ini. Oke. Oke. Ini dia motornya. Vespa Primavera Sian Waterspoon Edition. Itu nama aslinya, nama resminya. Betul, nama resminya Sian Waterspoon. Oke. Gitu. Sekarang secara spek teknis ada beda nggak nih motor? Gak. Nggak ada, sama. Oke, kasih tahu gue bedanya apa aja sama Primavera standar. Sama Primavera standar bedanya pure hanya di warna. Bentar. Artinya cuma warna, perpaduan warna-warna ini. Betul. Ini enggak ya, ini standar ya. Standar. Yang paling tidak standar hanya joknya. Karena kalau Om Fitra rasa ini bahannya Bludru. Kalau yang asli corduroy. Kalau yang asli kulit gitu. Kulit biasa, kulit Lah biasa. ini kalau kena basah-basah gimana? Oh makanya, tenang. Sian Waterspoon tahu akan hal itu, sama dia dikasih cover di dalam. Iya, udah Ini dibikin cover. gini terus dikasih cover lagi. Ini cover buat joknya doang. Jadi Oke. dia tahu emang ini kayaknya nggak tahan air gitu. Oke, tapi kalau mau yang kondisi termurninya artinya yang ini. Dan ini di sini ada tanda tangannya dia nih, ada bordiran tanda tangannya dia. Tapi memang gue diceritain sama anak sneakers Om. Hah? Kan Sian Waterspoon ini sebenarnya dia dari dunia sneakers. Ya, oke. Nah, dia datang dari dunia sneakers. Ini ciri khas dia nih. Oh, ini ciri khasnya. Ciri khas dia tuh pakai bahan begini dan Oke. emang warna-warni. Sepatu-sepatunya dia itu udah laku kayak yang retailnya 2 juta, 3 juta, laku 19 juta. Wah. Jadi itu sebenarnya ceritanya mirip Supreme dong. Iya kali ya. Ya, cuma kalau Oreo. Supreme kan brand.
Nah, Sean Wotherspoon ini dia tuh sebenarnya lebih ke arah desainer. Desainer. Nah, jadi Tapi dia tidak mengubah desain apapun dari motor ini. enggak, hanya permainan catnya ada. Kalau Ferrari yang misalnya ada Pininfarina Special Edition tuh kan ada ubahan-ubahan ininya kan. Ini nggak ada ubahan desain, nggak ada. Sayangnya enggak. Sayangnya, gue juga awalnya berpikir seperti itu kan, Om. Gue pikir dia bakal ada apa gitu, tapi ternyata tidak. Nih, ini Sean Ini Wotherspoon. stiker, itu Ini, stiker. Nih, Sean Wotherspoon-nya di balik stiker ini nih. Ini stiker harus dibuka. Baru kelihatan stiker Sean Wotherspoon. Oh, terus bedanya sama standar Primavera nggak dapat ini. Cuman ini juga tambahan doang, ini bisa. Tapi ini tambahan juga bisa dibeli. Bisa. Oke. Jadi sebenarnya kalau mau bikin kayak gini bisa. Udah ada reproanya. Oke, kalau misalnya oke lah. Tapi tetap itu artinya kan namanya meniru karya seni orang kan. Ya, seralah bilangnya gimana lah. Oke, kalau misalnya gue punya Primavera standar, Mm-mm. terus gue datang ke bengkel, gue pengen dibikinin kayak begini, bisa? Bisa. Dengan cat yang sama persis, dengan stiker ininya semua, Bisa. dengan joknya. Nah, joknya mungkin yang paling susah. Jok paling susah sama ini paling susah. Karena yang standar Primavera itu bukan warna biru, Oke, warna hitam. Jadi ini kan biru semua nih. oke. Mungkin itu yang paling susah sama jok. Itu aja yang paling susah. Tapi kalau, Itu aja yang paling susah. tapi kira-kira abis berapa kalau bikin Cat Vespa body. jadi kayak gini? 8 nih, bawah 10 juta. Di bawah 10 juta. Jadi repaint di bawah 10 juta lah harusnya kayak gini. dan ini agak sulit tapi bukan berarti mustahil kan yang bukan berarti mustahil Kalau kan. bisa nemu bahan kordore begini ya bisa aja dibikin ulang. Harusnya bisa. Oke. Artinya dengan mungkin 10 sampai 12 juta rupiah lah ya. Anda bisa dapat Primavera persis seperti ini tampilannya. Bisa. Nah, pertanyaan gue, ini ada sertifikatnya nggak bahwa ini Sean Wotherspoon nomor berapa dari berapa? Sayangnya tidak. Sayangnya tidak. Sayangnya tidak. Gue juga tidak. Cuman akhirnya kalau mau mengidentifikasi itu beneran atau enggak ya dari VIN number. Dari VIN number. Jadi itu satu-satunya. Jadi kalau misalnya kita jalan, tidak ada orang yang tahu ini asli apa enggak kalau kita bikin seperti kayak gini. Ya, kira-kira gitulah ya. Kira-kira gitu ya. Gue juga jujur ketika ini datang, gue berharap bakal ada sesuatu yang beda kan ya. I mean kayak mobil limited edition kayak gimana sih gitu. Cuman ternyata enggak yang di sini. Artinya kalau misalnya gue jatuh nih, amit-amit gue jatuh, ini bisa di repaint lagi kayak gini. 99%? 99%. 1% kita nggak tahu lah ya. Ya, Iya. ngecat. Artinya ini nggak ada lukisannya Sean Wotherspoon di sini, nggak ada. Dia benar-benar cuma mikir, Sean, tolong dong kita dari Vespa, tolong dibikinin edisi spesialnya. Oke. Terus malam-malam dia, oke, di sininya dikasih hijau, di sininya dikasih kuning, di sininya dikasih merah sama biru, di sininya kasih hijau telur asin, kayak gitu kira-kira. Kira-kira gitu. Tapi emang kalau Om Fitra lihat, Vespa sebelumnya udah pernah collab sama Emporio Armani Oke. di Vespa top of the line mereka. Gua ngelihat dan itu kelihatan mahal. Karena Vespa sendiri dasarnya udah mahal. Oke. Cuman yang di situ pun juga ya mostly permainan warna. Permainan warna. Permainan warna ya. Nah sekarang ada filosofinya nggak di balik warna ini? Nah, jujur gue emang belum paham banget sama dunia sneakers. Tapi memang si Sean Wotherspoon itu identik dengan sesuatu yang warna-warni seperti ini. Oh, oke. Gitu. Selain tadi oke. bahan yang ini, dia emang identik dengan, kalau Om lihat sepatunya itu warna-warni semua. Oke. Gitu. Ya. Jadi emang ya ini adalah karyanya Sean Wotherspoon. Betul. Kenapa harganya hampir 2 kali lipatnya yang Vespa biasa? Maksudnya di mobil juga kadang-kadang ada special edition. Betul. Tapi nggak 2 kali lipatnya harganya. Jujur gue nggak bisa jawab sih Om. Apa mungkin bayar Justin Bieber buat naik nih motor? Jadi Mungkin juga tuh costnya mahal kali ya. Bayar endorse dia mungkin mahal kali ya. Jadi disuruh Vespa-nya dijual mahal. Cuman ya nggak tahu sih. ngeri kotor, soalnya gampang kotor nih kayaknya. Cuman ya gue juga jujur secara akal logika emang kayak apa sih gitu loh. Tapi kan emang udah barang hobi kan Om. Iya, betul. Barang hobi tuh kayak ditanya barang hobi ada nggak sih yang worth it? Oke, barang hobi. Tapi kan memang hobi harus disinkronin sama ini juga kan, sama logika juga kan. Terkadang iya, tapi mostly enggak. Soalnya sekarang kayak Mini Cooper gitu. Iya. Mini Cooper tuh ada special edition loh. Sorry, Morris Mini. Oke. Morris Mininya Om Mobi. Oke. Itu sekarang harganya 400. 500. Iya. Sama Gini. sama Corolla, enak Corolla. Karena itu mobil tua, sama kayak motor tua dan udah nggak diproduksi Nah, lagi. ini udah nggak diproduksi lagi. Peminatnya
banyak gitu kan. Kalau ini kan dari dealernya. Kalau habis tapi kan. benar, kalau Morrisnya Omobi dari dealernya pertama kali nggak mahal. Setelah nggak ada baru mahal. Ini dari mulai dealer udah 85 juta harganya. Ya. Jadi emang ya kalau ditanya, jujur kalau ditanya logika kayak nggak masuk akal. Iya sih. Ya emang seni kita tuh nggak bisa ngedebat seni ya. Betul. Yang namanya seni itu beda-beda tiap orang. Dan nggak bisa kita ngasih harga ke seni. Ya Vespa mau ngasih harga ini 85 juta rupiah. Walaupun saya bilang itu nggak masuk akal, nyatanya habis nih motor. Betul sekali. Gue juga heran om, nyatanya habis kan? Nyatanya habis dan sekarang mulai digoreng harganya, mulai ngejualnya Bukan gila-gila. gua yang goreng. Nggak, gua nggak bilang lo. Gua nggak bilang lo. Lo cuman riding the wave. Yang bikin ombak orang lain, lo cuman riding the wave-nya aja. Betul sekali. Nah, oke. Sekarang pertanyaan basicnya nih. Bini gue pengen motor ini untuk setiap hari tuh kalau ke Alfamart, Indomart, worth nggak gue beli yang Waterspoon ini untuk ke Alfamart, Indomart? Worth karena harganya nggak turun. Gue kalau beli motor atau mobil kadang-kadang nggak mikirin Betul. harga jual laginya gimana. Betul. Yang penting apakah uang yang dikeluarkan tuh sepadan sama kegunaan yang kita pakai. Oh, kalau ditanya sepadan apa enggak sih sebenarnya kayak skutik-skutik lainnya ya bisa. Bisa. Tapi skutik lainnya nggak membahagiakan istri. Nah tuh dia. Sedangkan kan kebahagiaan istri itu kan kekal abadi om. Ah lo kayak netizen aja lo ininya Mana tuh. sih, Om? Membahagiakan istri adalah ibadah. Oh iya bener dong. Nggak, oke. Jadi ini motor nggak ada sertifikat bahwa ini Sean Waterspoon, hanya dari VIN-nya aja. Yes begitu kira-kira. Hanya dari VIN-nya aja, terus juga nggak ada serial number, ini produksi keberapa. Sayangnya. Total berapa di dunia? Di dunia gue belum tahu berapa tapi di Indonesia nggak nyampe 200. Banyak juga dong, 200 itu nggak sedikit loh. 200 oke lah. Kayak kecuali kalau kayak 1000 baru banyak lah. 200 buat Vespa, maksudnya Vespa Primavera jualannya sebulan berapa ya kira-kira? Oh ribuan. Oh ribuan. Tapi kalau lo sebagai anak motor, ketika lo ngelihat sebuah Primavera dicat seperti ini, lo bisa bedain nggak dari jauh? Gua ya kalau mesti lihat plat nomor. Mesti lihat plat nomor, cek VIN-nya dulu. Lihat plat nomor ya, kalau angka terakhir plat nomornya tahunnya sebelum 2020 berarti nggak mungkin dong, atau 2022. Nah, mungkin. kalau ada orang dia bikin seperti ini, terus dia jual, dia ngeklaim sebagai Vespa Waterspoon. Terus ketika orang mau beli, dia ngeceknya gimana? STNK BPKB. Di STNK-nya ada Waterspoon-nya? Harusnya. Gua belum nerima STNK-nya sih, cuma harusnya sih ada. Harusnya ada. Tapi yang paling benar cek VIN lah udah. Cek VIN. Harusnya dari VIN kelihatan tuh tahun produk. Cek VIN ke Vespa ya. 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 Jadi kalau misalnya orang beli ini, yang pertama kali harus dilakukan adalah mengcoating ini semua dong. Yes. Gua sangat menyarankan itu. Karena ini kan PPF. ini kan apa stiker kan, stiker bisa ngeletek kan. Betul. Gua sarankan banget entah PPF, entah coating, wet gloss. Oke, kalau jatuh, misalnya jatuh nih, namanya juga motor ya, rodanya juga cuma 2 gitu, kemungkinan jatuh tuh ada. Jatuh, misalnya motornya sih nggak parah, tapi bodinya tuh beset-beset semua. Vespa sini bisa memperbaiki kayak semula apa nggak? Insya Allah bisa. Karena jujur kalau dilihat warnanya, ini kan bukan warna metalik yang susah gitu loh. Ini hanya solid yellow tapi metalik aja gitu. Misalkan gitu. Jadi harusnya sih menurutku sih bisa sih om. Artinya kayak stiker Primavera nih ada yang jual juga nih kayak gini nih. Harusnya secara part number harusnya bisa dicari sih. Secara part number bisa dicari ya. Harusnya. Gimana? Oke. Sayang istri. Bukan masalah sayang istri. Sayang istri. Jadi kalau beli mobil ini, motor ya. Jadi kalau beli motor ini lebih baik disimpan dibandingin dipakai. Ini terserah lo. Lo mau sambil pakai. Enggak, kalau lu? Kalau gua akan gua pakai tetap, cuman nggak akan jauh-jauh. Nggak akan sehari-hari buat motor capek gitu, nggak akan kan? Karena ini special edition. Mungkin begitu ya, tapi ya baik lagi orang tuh menikmati koleksinya beda-beda ya. Oke. Di anak motor tuh ada kolektor motor nggak bisa naik motor tuh ada. Oke. Gitu dia suka bentuknya gitu, dan ini sebagai bentuk kan indah om, bagus gitu loh, ikonik banget lah Vespa. Gini lagi nggak ada. Iya, tapi harganya hampir 2 kali lipat yang biasa gitu, maksudnya. Tapi om, untuk membahagiakan istri kita membayar si Sean Waterspoon itu 40 juta rupiah kira-kira buat dia berpikir apalah 40 juta rupiah demi Mbak Rima yang bahagia ya. Bisa aja ya deh. Nggak, Udah deh, satu pertanyaan lagi. Ini mau lo jual harga berapa?
ini ya harga sepantasnya, tapi kan gua sebenarnya sih bukan cuman duit sih kalau gua. Terus? Ada satu barang yang gua incer di mobil lo. Oke, yaitu Mobil yang baru keluar dari white gloss kemarin. E30. Mm-mm. Lo maksudnya tuker guling sama E30? Oh enggak, gua udah ada E30. Terus? Lagi di white gloss lagi. Terus? Cuma ada parts di situ yang pengen gua incer. Apaan? Wiper lampu depan. Waduh. Nih ya. Jadi gue kasih tau aja nih, ini kan pasaran sekarang nih 120 sampai 150 om. 150 ini udah ada yang mau nih. Oke. Cuman kan om, lo udah datang ke sini. Jadi lo kasih gua kurang dari situ lagi. Jauh lah dari situ. Tapi ditambah wiper E30. Pinter banget Om Fitra. Gini. Nah, masalah gini. Ternyata lu tuh udah nelpon Rivi sebelum gua bikin video ini. Dan Rivi bilang, "Mas, Den Dimas kenapa nanyain wiper lampunya E30 ya?" Lo emang kenapa? Iya, kayaknya kalau lo mau beli Vespa-nya dia minta di barter juga sama wiper lampu E30 itu. Terus gua tanya, emang harganya berapa? Mas, bukan harganya berapa kata Rivi, tapi itu gua nyarinya susah banget karena E30 saya punyanya Rivi kan sebelumnya. Pokoknya Mas, kalau itu sampai lo lepas, kita musuhan loh. Rivi tuh nggak bisa musuh. Rivi tuh baik banget tau orangnya. Oke. Rivi tuh baik banget, pasti dimaafin lah. Tapi nggak bisa, gue boleh kehilangan uang beli motor ini, tapi gue nggak bisa kehilangan teman. Ya, Rivi tuh baik banget kok Om. Rivi tuh pasti kalau kita minta maaf dimaafin kok. Tenang. Aduh. Rivi dibayarin makan cunggiwa beberapa kali, senang lah pasti. Oke. Kok Rivi kok juga kok. Oke. Tapi anyway, thank you banget lo udah memberi pencerahan Sama-sama. gue tentang motor ini. Walaupun menurut gue, kalau gue pribadi, gue nggak akan beli motor ini. Masih banyak motor yang lebih menarik perhatian gue di harga 85 juta atau bahkan di atas 100 juta sekarang. Tapi anyway, thank you. Nanti teman-teman gimana? Ayolah teman-teman. Gimana ya? Teman-teman tolong komentar. Haruskah saya membeli motor ini? Karena memang istri saya pengen banget. Walaupun yakin banget motornya pasti jarang dipakai. Dan Nih Om, quotes paling terkenal di dunia ini Om. Quotes paling terkenal. Happy wife, happy life. Iya nggak netizen? happy wife nggak tergantung Iya, dengan Vespa. Mbak Rima tuh udah sampai aduh gitu. Itu Udah nanya-nanya, Mbak Rima tuh nanya-nanya gue loh Om. A-Class aja nggak dipakai sampai sekarang. Nggak apa-apa. Lo justru itu, ini motor ya, nggak lo pakai pun ya. Besok dibeli orang masih lebih mahal lagi Om. Gue beli barang bukan dengan pikiran pedagang mau dijual lagi. Ya sekali-sekali kan nggak masalah Om. Enggak. Kalau mau beli ya udah, ini beli buat istri. Cuman gimana menurut teman-teman? Layak nggak saya beli motor ini dari Den Dimas? Oke. Plus wiper. Enggak, belum tentu plus wiper. Itu nanti dulu. Yang penting layak nggak saya beli ini? Tolong tulis komentar di bawah. Thank you, Thank Dimas. you. Happy wife, happy life Om. Jadi jangan lupa klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri dan channel Den Dimas jika Oke, Anda belum. thank you. Follow Instagram kami @fitra.eri dan @buburayamracer. Terima kasih. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Bantu saya menentukan beli ini apa enggak. Happy wife, happy life. Bye bye.